Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 47 kelas C. Perkenalkan, nama saya Farha Fadla Amalia dengan NPM 237006072 beserta rekan saya yaitu Azga Hasyati Bayan dengan NPM 237006057. Di sini kami akan presentasikan laporan proyek akhir yang berjudul HNIQ, yaitu aplikasi sistem informasi manajemen stok produk herbal. Selanjutnya untuk deskripsi proyek ini yaitu HNIQ aplikasi adalah sistem informasi manajemen stok produk herbal yang dirancang untuk membantu pengelolaan inventaris produk herbal secara efisien dan efektif. Nah, sistem informasi adalah sekelompok dari bagian komponen atau data yang meliputi sejumlah subsistem yang saling memiliki keterkaitan yang bekerja sama dan diatur untuk mengolah komponen atau data tersebut menjadi informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem ini tuh diimplementasikan untuk membantu pengelolaan produk herbal dengan fitur-fitur utama seperti dashboard ownernya, kemudian ada manajemen produk, ada pencatatan stok masuk dan keluar, ada notifikasi stok habis, kemudian tracking expired date, serta ada perhitungan riwayat poin kemitraan. Dengan adanya HNIQ app, diharapkan pengelolaan produk herbal dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terorganisir. Kemudian yang kedua itu ada analisis kebutuhan sistem informasinya. Untuk kebutuhan fungsionalnya itu yang pertama ada dashboard ownernya yaitu untuk menyediakan ringkasan stok produk secara real time, kemudian ada manajemen produk, pencatatan stok masuk dan keluar, notifikasi stok habis, tracking expired date, dan terakhir perhitungan riwayat poin kemitraan. Yang selanjutnya kebutuhan non fungsionalnya yaitu ada keamanan, kinerja, keandalan, usabilitas, dan kompatibilitas. Nah, untuk spesifikasi software dan hardware-nya itu untuk spesifikasi software untuk front end-nya itu menggunakan Vue.js 3 dengan Vite sebagai build tool-nya, Axios untuk HTTP request, Pinia untuk state management, Vue router untuk navigasi, dan Tailwind CSS atau Bootstrap Vue untuk UI framework. Kemudian ada backend, kemudian dan development tools-nya. Dan untuk spesifikasi hardware-nya ada untuk server juga, client. Selanjutnya ada proses bisnis berjalan dan yang diusulkan. Untuk proses bisnis berjalannya itu yang pertama ada penerimaan produk, kemudian pengeluaran produk, yang ketiga ada pemantauan stok, yang keempat pengelolaan kemitraan. Selanjutnya ada yang diusulkan, yang pertama penerimaan produk, yang keduanya pengeluaran produk, yang ketiga pemantauan stok, yang keempat pengelolaan kemitraan. Bisa dibaca dari setiap poin-poinnya. Selanjutnya untuk perancangan sistem informasinya, untuk proseduralnya yang pertama itu ada IRD. Di sini ada users atau pengguna dengan atributnya ada nama, email, user ID. Kemudian yang kedua ada transaksi stok, ada produk, ada stok, ada kategori. Selanjutnya untuk diagram konteks, di sini ada menunjukkan interaksi tingkat tinggi antara sistem dan entitas eksternal. Dalam hal ini ada pengguna. Pengguna memberikan input berupa data stok pengguna, input data stok pengguna, produk, kategori, dan transaksi stok. Sistem memberikan output berupa laporan stok, informasi produk, jumlah stok, dan laporan transaksi. Selanjutnya untuk DFD level 0 ini memperlihatkan gambaran utama bagaimana HNIQ app sistem manajemen berinteraksi dengan tiga tipe pengguna utama. Itu ada admin, staf gudang, dan juga mitra. Dan dua database utamanya itu ada produk dan transaksi. Diagram ini memberikan aliran data utama tanpa memperinci proses internal sistem, sehingga mudah dipahami dengan sebagai gambaran besar sistem manajemen produk dan transaksi dalam aplikasi. Kemudian untuk use case diagramnya ada menjelaskan secara jelas siapa saja pengguna utama sistem HNIQ app dan fungsi-fungsi yang dapat mereka lakukan dalam sistem. Dengan diagram ini, pengembang dan pemangku kepentingan dapat memahami kebutuhan fungsional dasar aplikasi untuk pengelolaan produk, stok, transaksi, dan kemitraan secara terstruktur.
Selanjutnya ada class diagram. Class diagram ini menggambarkan struktur objek dan hubungan utama pada sistem HNIQF. Diagram membantu pengembang untuk memahami bagaimana data dikelola, bagaimana hubungan antar objek terjadi, serta fungsi utama yang dimiliki masing-masing kelas untuk membangun aplikasi manajemen produk, stok, transaksi, dan kemitraan. Selanjutnya untuk pengembangan sistem informasinya, berikut interface sistem informasinya. Ada manajemen produk, kemudian manajemen stok, kemudian ada pengaturan untuk akunnya, dan di sini ada grafik untuk pemantauan stok. Selanjutnya ada halaman login dan juga register. Nah, untuk pengujian sistem informasinya, pada pertama-tama kita lakukan dulu register untuk yang belum punya akun, dan untuk yang sudah punya akun bisa login. Nah, pada proses register pendaftaran akun, pengguna diminta untuk mengisi formulir yang berisi ada nama lengkap, email, password, dan juga ada konfirmasi password. Setelah data terverifikasi, sistem akan menyimpan informasi pengguna ke dalam database dengan password yang sudah dienkripsi untuk menjaga keamanan. Setelah berhasil, pengguna akan mendapatkan konfirmasi bahwa pendaftaran telah sukses dan akun siap digunakan. Nah, selanjutnya pada proses login ini memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Namun, jika emailnya tidak ditemukan atau passwordnya salah, maka akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba kembali. Selanjutnya, jika sudah berhasil login, akan menampilkan halaman profil yang berisi informasi pribadi seperti nama pengguna, email, dan password yang disembunyikan untuk keamanan. Pada halaman ini, pengguna memiliki opsi untuk mengedit informasi pribadi dengan menekan tombol edit info, yang memungkinkan mereka memperbarui data seperti email atau password sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ada juga tombol logout yang berfungsi untuk keluar dari akun pengguna sehingga menjaga keamanan akses sistem, terutama jika digunakan bersama perangkat bersama atau publik. Selanjutnya ada halaman manajemen produk, manajemen stok, dan juga grafik untuk stok. Nah, setelah pengguna berhasil melakukan login pada sistem informasi manajemen stok dan produk ini, mereka akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Di halaman ini, pengguna akan melihat berbagai informasi penting secara ringkas, seperti di sini ada total produk, dan yang lainnya. Nah, kemudian di halaman manajemen produk ini user bisa memasukkan produk baru yang ingin ditambahkan ke HNIQF. Nah, di sini kita tambahkan, nanti ketika sudah ditambahkan maka akan muncul manajemen stoknya. Di sini untuk mengelolanya itu ada total produk. Nah, untuk stok minimum dan juga kadaluarsa terdekatnya. Nah, jika pengguna belum login, maka akses ke fitur manajemen produk akan dibatasi. Pengguna akan melihat pesan peringatan bahwa mereka harus login terlebih dahulu untuk dapat mengelola produk, dan disediakan tombol untuk login sekarang juga. Hal ini menjaga keamanan dan kontrol data agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengubah informasi produk dan juga stok. Dengan demikian, sistem ini memberikan kemudahan dan keteraturan dalam pengelolaan stok dan produk secara terpusat dan aman, serta menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan manajemen inventaris. Selanjutnya akan ada demonstrasi dari Azka. Kepadanya dipersilakan. Dimulai dari dashboardnya terlebih dahulu. Di sini tuh menampilkan banner, lalu terdapat fitur filter di sini yang bisa menampilkan stok, grafik ataupun produk sesuai dengan bulan ataupun tahun yang ditetapkan. Di sini bisa diterapkan, tapi karena di sini kita belum menginputkan banyak data, jadi untuk grafik dan juga summary card di sini masih kosong. Nah, selanjutnya kita ke bagian stok. Di sini karena belum login tadi, maka kita punya keterbatasan akses. Jadi harus login terlebih dahulu untuk bisa menginputkan manajemen stok ataupun produknya. Kita langsung login saja. Karena misalnya
Karena di sini saya belum mempunyai akun, jadi kita daftar terlebih dahulu. Contoh namanya itu misalnya Agus, lalu agus@gmail.com, dan passwordnya itu sistem. Kita cek dulu. Oke. Nah, di sini terdapat alert bahwa registrasi berhasil, maka kita harus melakukan login. Lalu kita login, kita masuk dengan email dan password yang tadi. Oke. Kita langsung login. Nah, di sini terdapat akun yang sudah pernah kita loginkan di bawahnya. Bisa kita hapus juga. Nah, lalu di sini akan muncul alert selamat datang dan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini masih kosong, dan untuk produk kita bisa langsung menambahkan. Contohnya minyak zaitun, kategorinya itu suplemen herbal, lalu stoknya misalnya ada 10, harganya sekitar 20.000. Untuk tanggal kadulasinya 12 bulan Oktober tahun 2028. Nah, kita bisa upload gambarnya di sini dan deskripsi, misalnya untuk aman untuk bayi. Nah, kita tambahkan langsung bakal print. Nah, setelah ditambahkan nanti bakal langsung masuk ke tabelnya. Sini misalnya kita mau hapus daftar produk yang ke satu, lalu kita bisa lihat riwayat lainnya di sini. Di produk yang tadi udah dihapus itu jadi tidak langsung dihapus secara permanen. Kalau misalnya ingin si produk itu dihapus secara permanen, kita pencet lagi tombol aksi dihapus ataupun hapus semua riwayat. Maka yang tadi dihapus itu sudah tidak ada lagi di sini, jadi sudah permanen. Nah, untuk user misalnya mau mengedit nama, bukan Agus, bisa jadi Suga, dan juga ganti foto profil, contohnya seperti ini, bisa langsung disimpan. Nah, kita akan muncul alert data berhasil diperbarui. Ini sudah. Baik, Untuk demo sistem HNQ-nya saya cukupkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azka yang sudah mendemonstrasikan HNIQF. Selanjutnya saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.